Pengorbanan yang sia-sia. Baiklah nadaku, kamu mau kita ngobrol di mana? Senyum manis Dewa sedikit menghilangkan rasa kesal di dalam hati Nada karena urusan di kelas tadi. Kita bicara di atap aja yuk, kayak biasa. Pinta Nada kepada Dewa yang langsung dikabulkan oleh Dewa dengan tanda anggukan kepalanya. Lalu merangkul bahu Nada, dan mereka berdua melangkah ke arah tempat favorit mereka. Sepanjang jalan menuju atap, tidak mereka lalui dengan diam-diaman saja. Dewa selalu tahu bagaimana cara membuat mood Nada menjadi lebih baik. Ada saja yang diceritakan atau sesuatu yang bisa membuat Nada tersenyum kepadanya, bahkan melupakan semua bebannya. Itulah Dewa. Sebesar apapun permasalahan Nada, saat Dewa ada di sisinya, hidup Nada menjadi lebih mudah dan ringan. Dewa selalu berhasil merubah fokus Nada dan mengembalikan kegembiraan di hati Nada. Nada menaikkan kedua tangannya ke atas seraya merasakan kebebasan saat tubuhnya diterpa oleh angin di atas atap. Lebih ringan kan bebanmu setelah berada di atas ini? Tanya Dewa yang tahu. Memang Nada dari tadi memiliki beban yang cukup berat dalam hatinya, yang memang tidak diceritakan kepada Dewa. Terima kasih Dewa. Kau telah membuat moodku menjadi lebih baik. Nada berbalik tersenyum pada Dewa yang sedang duduk di lantai lalu mendekat ke arah Dewa, membuka tasnya. Apa yang terjadi dengan handphoneku? Kenapa ada kotak handphone baru seperti ini di dalam tasku? Apa dia menghancurkannya? Nada tertegun membuka sisi backpage-nya di mana biasanya Nada menaruh dompet. Di dalam sana juga ada kotak handphone baru, keluaran terbaru, di samping dompetnya. Kenapa? Dewa melongok juga ke dalam backpage Nada, setelah melihat Nada yang bengong melihat isi di dalam tasnya. Wah, keren kamu. Handphone baru kan? iPhone 12 ya? Suara Dewa mengomentari isi tas Nada dari belakang punggung Nada. Dasar orang gila. Hah? Apa maksudnya? Bukan apa-apa. Nada bicara dengan tujuan kepada Radit, tapi Nada lupa bahwa di belakangnya ada Dewa, sehingga Nada yang berbicara cukup keras tidak di dalam hatinya, membuat Dewa gak kebingungan dengan kalimat makian Nada tadi. Jangan pikirin yang aku bilang tadi. Nada melanjutkan kalimatnya, kali ini sambil berbalik menghadap ke Dewa dan kemudian mengeluarkan dompetnya. Dewa, aku sudah punya uang untuk membayar hutang keluargamu kepada keluarga Anita. Nada memberikan kartu debit yang diberikan oleh Radit kepadanya beberapa hari lalu kepada Dewa. Apa yang kamu lakukan 3 hari ini? Kali ini Dewa menatap Nada dengan dingin. Dewa juga tidak mengambil kartu debit yang diberikan oleh Nada. Sudah aku katakan padamu, aku menjadi pengasuh. Keluarga Prayoga memberikanku pekerjaan baru, dan selama 3 hari, aku dibayar sebanyak uang yang ada di kartu debit ini. Jawab Nada sambil menggoyangkan kartu debit yang ada di tangannya untuk segera diambil oleh Dewa. Kembalikan itu pada mereka. Aku tidak akan mengambilnya. Aku akan membayar hutang keluargaku, dengan caraku. Bukan membuatmu bekerja dan menggunakan uang hasil kerjamu untuk membayar hutang-hutangku. Aku juga tidak tahu apa yang kamu kerjakan, sehingga mereka mau membayarmu sebanyak 25 miliar. Bayaran itu terlalu mahal untuk seorang pengasuh Nada. Dewa kemudian berdiri dan pergi meninggalkan Nada tanpa bicara apa-apa lagi. Dewa bahkan tidak mau menengok ke arah Nada saat Nada memanggil-manggil Dewa untuk tetap berada di atas atap. Langkah Dewa yang cepat tak mungkin bisa dikejar oleh Nada, walaupun Nada berlari menuruni atap. Tetap saja langkah itu kalah dan Dewa langsung pergi dari kampus dengan motornya yang dikendarainya cukup kencang. Dewa, tunggu sebentar. Dengar dulu penjelasanku, Dewa. Nada berusaha menghentikan Dewa, tapi Dewa tetap melaju meninggalkan Nada sendiri di parkiran motor. Aku bahkan merendahkan diriku sendiri selama 3 hari ini hanya untuk membantumu. Tapi balasanmu hanya seperti ini. Dan bahkan kau tidak mau menerima apa yang aku dapatkan setelah aku bekerja selama 3 hari. Apa perbuatanku begitu rendah? Aku hanya berusaha untuk membebaskan kita dari belenggu hutang itu. Dewa,
Aku betul-betul mencintaimu, dan aku ingin kita terbebas segera dari semua masalah itu. Tapi kau sekarang meninggalkanku dengan kondisi seperti ini. Bahkan kau tidak mau mendengarkan penjelasan apapun dariku lagi. Perih terasa di dalam hati Nada melihat perlakuan Dewa yang begitu dingin padanya untuk pertama kali. Dewa tak mengizinkan Nada untuk menjelaskan apapun. Dewa juga tidak berhenti saat Nada meneriakkan namanya untuk menunggunya. Dewa yang ada di hadapan Nada bukanlah Dewa yang biasa selalu ada di sampingnya. Seakan semuanya tampak asing bagi Nada, membuatnya hanya bisa duduk di pinggiran trotoar parkiran motor dan menangis di sana untuk beberapa saat. Setelah termenung agak lama dan air mata Nada juga sudah kering, Nada berdiri dan melangkahkan kakinya kembali ke dalam gedung kampus. Perut yang lapar memaksa kakinya menuju ke arah kantin untuk membeli beberapa makanan pengganjal cacing di perut. Nada membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk menghabiskan makanannya, dan kemudian berdiri kembali ke ruang kelas untuk menerima mata kuliah selanjutnya. Kali ini, Nada bisa menerima pelajaran dengan lebih baik, walaupun tidak sebaik biasanya, tapi cukup untuk Nada bisa mengerti dan mendapatkan sesuatu setelah selesai kuliah. Jam sudah menunjukkan pukul 3 sore, membuat Nada akhirnya mau tidak mau mengaktifkan handphone baru yang ada di tasnya, yang sudah berisi dengan nomor handphonenya, lalu mendownload aplikasi ojek online untuk memesan jasa ojek menuju ke tempat kerjanya, kafe milik Tia. Lebih baik aku seperti ini. Tidak usah berpikir macam-macam tentang perasaanku lagi. Anggap saja kalau aku ini adalah robot yang tidak punya perasaan dan hanya fokus untuk menjalankan hidupku. Kalau aku menjadi robot, aku tidak akan mengalami rasa sakit yang berlebihan di dalam hatiku. Dan ini lebih baik bagiku saat ini. Gumam Nada sambil melangkah naik ke atas ojek online menuju ke arah tempat kerjanya. Hatinya yang sudah sangat sakit membuat Nada akhirnya memilih keputusan seperti ini, yang dirasanya lebih baik bagi dirinya sendiri. Nada berusaha untuk melepaskan semua beban hidupnya, dan membuat dirinya bisa melangkah lebih ringan menjalani masa depannya nanti. Neng, kita sudah sampai. Sapaan abang ojek online membuat Nada sadar, dan turun dari atas motornya, lalu membayar biaya jasa yang digunakannya. Makasih ya bang, jawab Nada sambil memberikan helm pada tukang ojek online. Kemudian masuk ke dalam kafe milik Tia. Hei Nada, apa kabarmu? Kemana saja kamu beberapa hari ini? Dewa selalu menggantikanmu bekerja di sini, sapa Tia kepada Nada saat Nada masuk ke dalam kafe. Tia tersenyum dan kemudian mendekat ke arah Nada. Ada yang harus aku tunjukkan dan sampaikan kepadamu, Nada.